Oke, teman-teman, bertemu lagi dengan saya dalam perkuliahan Matematika Bisnis. Pertemuan ke-14 kita akan membahas tentang integral. Pengertian integral, integral tak tentu dan integral tertentu merupakan bagian dari integral yang akan kita bahas di sesi ini. Yang tentunya bagi kamu yang sudah pernah belajar materi ini di tingkat sebelumnya, ini hanya sebagai pendalaman materi saja ya teman-temannya. Nah, bagi kamu yang baru ketemu dengan materi ini, semoga dengan adanya pertemuan ke-14 ini tercerahkan ya pemahamannya tentang integral. Nanti akan ada penerapannya dalam bidang ekonomi juga ya teman-temannya. Pertama, apa itu integral? Integral itu sering juga disebut inverse atau anti turunan. Nah, atau anti turunan ini disebut juga anti diferensial. Proses penentuan anti turunan fungsi disebut pengintegralan dengan bentuk sebagai berikut. Nah, ini simbol integral, di mana kalau kita integralkan sebuah turunan pertama dari satu fungsi itu, maka dia akan kembali ke fungsi awalnya ditambah dengan konstantanya. Nah, semua anti turunan fx, fungsi fx itu dinotasikan dengan integral fx dx ya, dibaca integral fx terhadap dx. Dari sudut pandang pemahaman integral, pengintegralan dibedakan menjadi dua bagian, yaitu integral tertentu dan integral tak tentu. Yang pertama kita bahas di sini adalah integral tak tentu. Integral tak tentu adalah suatu proses aljabar yang dipandang sebagai kebalikan dari operasi derivasi atau pada hitung diferensial ya teman-teman ya. Sini contohnya misalkan satu fungsi x kuadrat turunannya adalah 2x kan ya teman-teman ya. Nah, kalau turunan pertamanya ini kita integralkan, dia nanti akan menghasilkan fungsi awalnya. Nah, di sini kita integralkan ya. Integral dari 2x terhadap dx ya sama dengan, nah, angka di sini koefisien ini per pangkatnya, di sini kan pangkatnya 1 ditambahkan 1 x pangkat 1 ditambah 1. Jadi kalau kita di turunan itu adalah pangkatnya kita kalikan ke koefisiennya, kemudian pangkatnya kita kurangkan 1 ya. Jadi untuk mengembalikannya di integral itu, karena integral itu kan anti turunannya, anti diferensial gitu. Jadi kita pangkatnya itu kita bagi, yang tadinya kita kalikan kita bagi, tambahkan 1, dan pangkat yang ini kita tambahkan 1 lagi. Jadi tambah konstanta. Konstanta ini apa? Untuk mengembalikan, karena kalau di sini dia konstanta, turunannya adalah 0 kan ya. Jadi kita anggap C di sini sebagai konstantanya. Nah, ini 2 per 1 tambah 1, 2 per 2 itu 1, tidak ditulis ya. X pangkat 1 tambah 1, X pangkat 2 ditambah C. Nah, ini contoh kedua, misalkan X pangkat 3, turunannya kan 3X pangkat 2. Nah, kalau ini turunan pertama ini kita integralkan, maka akan kembali ke fungsi awal. Jadi teman-teman, kalau misalkan turunan kedua kita integralkan, maka akan menghasilkan turunan pertama. Turunan pertama kita integralkan akan menghasilkan fungsi awalnya. Jadi di sini integral dari 3x pangkat 2. Integral dari 3x pangkat 2. Nah, di sini kan 3 nih. 3 per 2 tambah 1. 2 itu dari sini. 2 itu dari sini nih pangkat yang ini. 2 ditambahkan 1 menjadi x pangkat 2 tambah 1 juga. Nah, 3 per 3 itu 1, 2 tambah 1, 3x-nya pangkat 3 ditambah C. C itu konstanta. Nah, itu tentang integral yang tak tentu ya. Ada kaidah-kaidah dalam integral. Jadi, misalkan yang tadi itu perhitungan-perhitungan yang tadi bisa kita rumuskan seperti ini. Misalkan integral AX pangkat N. Jadi, berapapun A atau koefisien X di sini, itu diangkat ke sini per N tambah 1. Ini yang sudah saya contohkan tadi. Nah, pangkatnya juga ditambah 1. Kemudian ditambah konstanta. Ini ada contoh nih. 12x pangkat 3 dx ya terhadap dx. 12 3 tambah 1 x pangkat 3 tambah 1 ditambah c. Nah, 12 per 4 adalah 3 x pangkat 4, 3 tambah 1 ditambah c konstanta. Itu model yang pertama. Yang kedua, misalkan integral dari fungsi fx ditambah fungsi gx dx ya. Sama aja kita integralkan nih, integral fx ditambah integral gx
dx. Nah, contoh di sini integral 2x kuadrat tambah 3x dikurang 1 kan ini yang disebut tadi fx gx. Nah, ini konstanta. Nah, sekalian di sini kita bahas untuk konstanta itu nanti kita jadikan x ya. Nah, maka ini kita integralkan 2x pangkat 2 yaitu 2 per 2 tambah 1 ya. X pangkat 2 tambah 1 juga nih. Nah, ini ya pangkatnya ditambahkan 1, kemudian dibagi koefisiennya dibagi pangkat ditambah 1. Nah, tambah integral dari 3x. Nah, 3 per 1 tambah 1 x pangkat 2. Nah, nanti ini jadinya kan 1 tambah 1. Nah, integral dari konstanta di sini 1 karena langsung aja sebenarnya kita buatkan di sini x karena di sini dia x-nya tidak ada pangkatnya 1 tambah 1 per 0 tambah 1 ya. X pangkat 0 tambah 1 ditambah c. Ini jangan lupa ya. Lalu ditambahkan c untuk integral tak tentu. Nah, ini hasilnya 2 per 3 x pangkat 3 per 2 x pangkat 2. Nah, ini kan ketemu nih x nih. Jadi kalau kita turunkan nih min x pangkat 1 hasilnya adalah min 1 ya teman-teman ya. Ini c di sini konstanta. Jadi ini udah kembali nih ke fungsi pertamanya. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Nah, ada juga metode substitusi dalam integral. Misalkan contoh nih 2x tambah 3 pangkat 3 nih, jadi dalam kurung ya, dx. Nah, kita misalkan ini sebagai u. Nah, ini sebagai n nantinya ya, ini sebagai n pangkatnya. Nah, kita ambil turunan pertama dari u itu kan bisa kita tulis waksen atau du per dx. Du diferensial u terhadap x ya, dx adalah 2 kan ya. 2x tambah 3 adalah 2. Maka dari sini 2dx sama dengan du atau dx itu sama dengan setengah du atau du per 2 gitu ya teman-teman ya. Maka nah integral dari kalau dia seperti ini, integral dari yang di dalam ini dipangkatkan 3 adalah integral u pangkat 3 karena ini tadi u ya. U pangkat 3 du terhadap du. Nah U pangkat 3 dx. Ini kan dx tadi kita udah ketemu nilainya di sini nih, ya kan? Nah, U pangkat 3 du. Nah, setengah du ya kan? Nah, setengahnya ini bisa kita pindahkan ke depan. Kita pindahkan ini ke depan. Jadi integral dari setengah atau misalkan integral dari 2 a fx itu adalah integral dari AFX itu misalkan itu sama dengan misalkan siapa tahu ketemu soal yang begini nih 2 kali integral fx ya teman-temannya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi ini setengahnya kita pindahkan ke depan, tinggal kita ambil integral dari u pangkat 3 du. Akan udah sama nih u dengan du ya terhadap du. Jadi integral u pangkat 3 itu adalah 1 per 3 tambah 1 kan ya, berarti 1 per 4. U pangkat 3 tambah 1. Jadi U pangkat 4, 1 per 4. Jadi 3 tambah 1, 4. U pangkat 3 tambah 1, pangkat 4. Ditambah C. Nah, kalikan ini sehingga ketemulah 1 per 8 U pangkat 4. U-nya tadi yang ini. Masukkan nilai U-nya 2X tambah 3 pangkat 4. Nah, ini bisa kita rumuskan ya teman-teman ya. Jadi hal seperti ini bisa kita rumuskan. Jadi kalau kamu sudah akhir nanti gunakan rumus ini integral ax tambah b pangkat n dx ya 1 per a. Nah, kalau misalkan kita gunakan rumus ini teman-teman untuk menghitung yang tadi contoh pertama, benarkah memenuhi ya teman-teman ya. Kita lihat di sini 1 per a-nya berapa? A-nya kan 2 nih. Hanya 2, n tambah 1. Nah, n-nya kan 3. 3 tambah 1, 4. 4 kali 2, hanya tadi 2, 8. 1 per 8. Nah, AX tambah B. Nah, berarti 2X. 2X ditambah 3. Ya. AX tambah B kan hanya 2. 2X tambah 3. Pangkat N tambah 1. N-nya kan 3. 3 tambah 1, 4. Nah, ternyata hasilnya sama ya teman-teman. Jadi silakan pilih mau pakai cara ini ataupun dengan rumus juga bisa ya teman-teman ya. Tapi ada syarat nih, N itu tidak boleh negatif ya. Di sini ya ada syaratnya teman-teman ya.
N itu tidak boleh negatif, dan B dan A ini adalah bilangan real ya, bilangan nyata. Tidak boleh dia bilangan imajiner atau bilangan irasional. Contoh kedua, kalau dia di dalam akar, syaratnya adalah caranya itu sama ya, bisa kita menggunakan pemisalan dulu. Pemisalan nih punya yang di dalam akar ini sebagai U. Nah, kita ambil turunan pertamanya, U aksennya atau DU per DX ya. Turunan pertamanya adalah 2. Ini kan sama aja dengan U aksen kan. Turunan pertamanya DU per DX. Karena kita udah ketemu di DU per DX, maka DX itu 2DX itu sama dengan DU. Maka DX adalah 1/2 DU. Nah, karena DX adalah 1/2 DU, maka integral dari akar 2X kurang 3 ini sama dengan integral U pangkat setengah. Jadi ini kan akar ini, di dalam akar ini kan artinya ini kalau kita jadikan akar A, misalkan ini adalah A pangkat 1/2 kan ya. Nah, pangkat 1/2 ini pangkat 1/2. Jadi kita kurung ini pangkatnya kan 1/2 akar pangkat 2. Nah, itu dia sumbernya ini ya, teman-teman. Integral dari U pangkat setengah. Nah, sudah sama kan dengan model ini nih. Nah, kali dx itu di sini kita udah ketemu 1/2 du, jadi sudah sama nih u dengan du. Nah, pindahkan ini ke depan, setengahnya pindahkan ke depan ya, ke sini, setengah kali integral dari u pangkat setengah, jadi 1/setengah tambah 1 itu sama dengan 2/3 u pangkat setengah ditambah 1, 3/2 ditambah c. Nah, bisa dikalikan 2/6 atau 1/3. Nah, U tadi 2X dikurang 3. Ini nilainya pangkat 3/2 ditambah C. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Silakan di pelan-pelan saja, nanti di review lagi, di pause, di review ya, diulang cara pelan-pelan sampai paham ya teman-teman ya. Nah, maka di sini ketemulah hasilnya setengah 2X dikurang 1/3 2X kurang 3. Nah, karena ini akar pangkat 3 ini dijadikan lagi akar pangkat 2 ya. Jadi akar pangkat 3/2 itu artinya akar pangkat 3 dari 2X dikurang 3, atau karena dia dipangkatkan 3 kali ini diakarkan, sama aja ya, ini bentuk lainnya saja ya teman-teman ya, sama, ini hanya diperkecil atau disederhanakan ke bentuk akar lagi, dikembalikan ke bentuk akar. Nah, di sini ada integral tertentu. Kalau tadi kita bahas integral yang tak tentu. Jadi integral tertentu itu bedanya, kalau integral tak tentu tadi dia tidak ada batasan ya. Kalau ini dia ada batasannya dari A sampai B. Jika diketahui suatu fungsi Y sama dengan fx, maka integral A sampai B fungsi fx dx ditafsirkan sebagai limit jumlah luas. Jadi sebenarnya ini banyak digunakan untuk menentukan luas daerah satu bidang yang ada di bawah kurva Y fx antara x A dan xb. Jadi nilai x dari mulai A sampai ke B. A itu harus lebih kecil daripada B. Nah, dalam hal ini A disebut A dan B itu disebut batas atas integrasi ya, batas. Nah, ini dia di contoh nih ya, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini fungsi Y sama dengan fx. Nah, kalau dia dibatasin di sini, misalkan ini A dan ini B, x A B, ini yang jadi batasnya ya teman-teman ya. Jadi luas daerah yang diarsir ini kita bisa cari dengan cara integral, yaitu integral dari A sampai B, berapa nilainya di sini dan berapa nilainya di sini, fungsi ini ya, fungsi ini D terhadap dx ya teman-teman ya. Nah, kita lihat teori dasar hitungan integralnya. Jika diketahui suatu fungsi fx, nah dengan turunan pertama f aksennya adalah fx, maka integral A sampai B fx adalah fungsi fx. Nah, disubstitusi nih nilai B dan A ini terhadap fungsi ini ya, setelah diintegralkannya teman-teman ya. Jadi masukkan nanti nilai A dan B. Contoh di sini ya, integral dari 2 sampai 4 ya, 3x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 2 dx. Nah, integral dari 3x pangkat 2 adalah x pangkat 3. Dari mana ya teman-teman ya? 3x pangkat 2. Nah, kita lihat di sini ini kan 3 nih. 3 per
2 tambah 1, 3/3 kan? X pangkat 2 tambah 1 lagi. Nah, gitu ya. 2 tambah 1. Nah, ketemulah 3/3 kan 1 nih. Nah, 2 tambah 1 ya 3. Ini integral dari 3x pangkat 2 adalah x pangkat 3, integral dari 4x ya. Nah, 2x pangkat 2. Jadi 4 per 2 x pangkat 1 tambah 1, x pangkat 2 ditambah integral dari 2. Kalau dia konstanta tadi, integralnya adalah x kan ya, langsung tambahkan x di sini. Jadi kalau misalkan ini 1 langsung x, di sini 2 2x, atau di sini 5 langsung. Nah, karena dia batasnya tadi A sampai B, batasnya 2 sampai 4, 2 sampai 4. Nah, maka tadi dikatakan A itu harus lebih kecil dari B. Jadi yang kecil di bawah ya. Nah, kita lihat di sini substitusi saja nilainya setelah kita integralkan tadi ya. Setelah kita integralkan, substitusi nilai ini 4 ini kan FB dikurang FA. Nilai 4 ini masukkan 4 pangkat 3 ke sini, 4 pangkat 3, 2 kali 4 pangkat 2 kali 2, 4. Dikurang, ya teman-teman ya, kurangkan, ya ini dia, ini yang 4-nya nih. Nah, ini yang 4-nya pertama, dikurang substitusi yang ini, 2 pangkat 3, 2 kali 2 pangkat 2, 2 kali 2. Nah, ini dia. Nah, hasilnya seperti ini, 64 dikurang 32 dikurang 8, sambil kamu cek lagi ya. Kalau misalkan siapa tahu ada yang salah ketik dan lain sebagainya. Nah, di sini saya hitungnya 36, bisa kamu cek lagi ya teman-teman ya. Nah, kira-kira seperti itu untuk yang tertentu. Karena apa? Batasnya ditentukan. Nah, ini contoh kedua nih, misalkan integral dari min 1 sampai 2, batasnya min 1 sampai 2, 2x kurang 3 dx misalkan. Nah, integral 2x itu adalah 2 per 1 tambah 1 ya. Nah, 1 x pangkat 1 tambah 1, x pangkat 2. Integral dari 3 langsung tadi kalau dia konstanta, tambahkan x-nya saja di belakang, 3x ya. Nah, dari min 1 sampai 2. Nah, kita substitusikan nih 2 dengan min 1. 2 pangkat 2 dikurang 3 kali 2. Nah, ini dulu nih. Kemudian dikurang min 1 pangkat 2 dikurang 3 kali min 1. Nilainya 4 dikurang 6 dikurang 1 ditambah 3 ya. Min 2 dikurang 4 adalah min 6, itu hasilnya ya. Silakan diputar ulang sampai paham ya teman-temannya, di pause, disimak lagi, disimak lagi sampai paham. Ada kaidah-kaidah integral tertentu, misalkan di sini semua kaidah yang berlaku pada integral tak tentu berlaku juga pada integral tertentu. Jadi integral A sampai B fx dx itu sama dengan min integral B sampai A. Jadi kebalikannya fx dx ya. Jadi kebalikannya kalau A sampai B, B sampai A, minnya ya. Nah, integral A sampai C fx dx itu ditambah integral C sampai B fx dx ini, kalau ini sama, ini sama ya, sama aja dengan integral A sampai B fx dx. Dengan A harus lebih kecil C, C harus lebih kecil dari B, atau C itu lebih besar dari A, lebih kecil dari C. Soal latihan, di sini ada contoh latihan ya teman-temannya. Nah, ada 8 soal, cuman ya saya bahas misalkan di sini yang nomor 2. Ini bisa langsung kamu praktekkan sendiri ya teman-temannya, mandiri. Misalkan saya ambil di sini yang nomor 2, integral 3 pangkat 7 x pangkat 3 dx. Nah, integral dari 3 x pangkat 3 itu tadi 1, kan di sini ada 1 nih. 1 per 3 tambah 1 x pangkat 3 tambah 1 ya. Nah, batasannya adalah 3 sampai 7, 3, 7. Nah, ini adalah 1 per 4 ya. X pangkat 4, 3 sampai 7. Nah, bisa hanya 1 di sini kurawal sikunya, bisa 2 ya teman-temannya. Jadi tergantung literasi yang kita gunakan. Nah, 1 per 4, 7 pangkat 4. Karena apa? 7 dulu nih kita substitusikan, dikurang 1 per 4 kali 3 pangkat 4. Nah, nilainya nih 1 per 4, 7 pangkat 4, yaitu 2401 per 4, dikurang 81 per 4 adalah 2320, nilainya adalah dibagi 4 ini nilainya 580. Nah, itu yang pertama. Nah, saya ambil contoh kedua, tidak perlu saya bahas semua ya teman-teman, tinggal dicocokin aja nanti dengan langkah-langkah yang sebelumnya.
Nah, terakhir di sini integral dia batasnya negatif min 6 min 4 ya, min 6 min 4. Jadi yang terkecil di sini ya min 6 min 4 ya, sudah tepat ya. Jadi kita integralkan nih 3x pangkat 2 adalah 3 per 3 ya kan, 3 per 3 x pangkat 3. Jadi harusnya ini habis ya teman-teman ya, harusnya ini habis. Nah, ini 3 per 3 x pangkat 3 dikurang 2 per 2 x pangkat 2 ya, sini ya teman-teman ya. Nah, ini dia 3 per 3 x pangkat 2 3 per karena integral dari sini oke, 3 per 3. Nah, 3 per 3 itu adalah 1 x pangkat 3 dikurang x pangkat 2. Nah, batasnya, nah ini kan 2 per 2 itu, 2 per 2 itu adalah 1 x pangkat 1 tambah 1. Batasnya min 6 sampai min 4. Nah, oke ya, namanya. Lalu substitusikan min 4 dulu nih, min 4 pangkat 3 dikurang min 4 pangkat 2. Di sini min 4 pangkat 3 dikurang min 4 pangkat 2. Atau kita Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 8 nih. Saya ambil satu lagi soal nomor 8, yaitu integral min 6 sampai 4 nih, min 6 sampai min 4, 3x pangkat 2 dikurang 2x dx. Nah, kita integralkan nih ya. Kita integralkan. Integral dari 3x pangkat 2 adalah 3 per 3x pangkat 3 ya teman-teman ya. Batasnya di sini min 6 sampai min 4. Nah, yang ini min 2 per 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1. Ini hasilnya 3 per 3 itu 1, x pangkat 3 jadinya, 2 per 2 itu 1, x pangkat 2 jadinya, batasnya min 6 sampai min 4. Nah, karena di sini min 4 di atas lebih besar daripada min 6 ya. Substitusikan terhadap x ini nilainya min 4 ini, min 4 pangkat 3, min 4 pangkat 2. Dikurang ya min 6 pangkat 3 dikurang min 6 pangkat 2. Nah, di sini nilainya min 4 kurang 16 dikurang min 216 dikurang 36. Nah, ketemu di sini hasilnya min 80 ditambah 256, hasilnya adalah 176. Nah, ini ada untuk contoh mandiri ya teman-temannya. Silakan kamu kerjakan, boleh dikerjakan secara berkelompok biar ada teman untuk bertukar pikiran ya teman-teman. Ini slide yang paling ditunggu-tunggu oleh mahasiswa. Sekian dan terima kasih.